Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kemarin itu saya teringat akan seorang kiai di daerah Cikarang. Kita dengan kawan-kawan menyebutnya dengan Haji Adang. Di pondok pesantrennya di Cikarang itu dia lebih memfokuskan penerimaan santri itu kepada dua hal. Yang pertama, santri tahfidz Quran. Jadi dari mana-mana dia terima, bisa menghafal Al-Quran hanya dalam beberapa bulan gitu. Paling lama 1 tahun seseorang akan menghafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua, penanganan yang sangat spesifik di pesantren itu dia menerima korban-korban narkoba. Di orang-orang yang sudah rusak karena pengaruh narkoba, maka nyantrilah di tempatnya gitu. Itu ada, kalau kita datang mula-mula agak kaget gitu. Karena calon-calon santrinya itu ada yang kakinya dirantai gitu. Kaki dirantai, ada juga nanti dikurung di sebuah ruangan kalau dia lagi dalam keadaan sakau gitu. Dikurung. Saya mula-mula datang tuh kaget, ada apa Cik Haji? Oh dia lagi sakau ini gitu. Tapi kemudian ditangani, ada yang direndam di dalam laut gitu. Saya pernah ikut sekali terapi santri narkoba atau orang-orang yang katanya kemasukan jin dan setan gitu. Direndam di pinggir laut sampai seleher gitu. Biasanya datang jam 2, sudah itu berendam di laut agak 1 jam, jam 3 mandi, bersih-bersih, sholat tahajud sampai subuh. Setelah subuh pulang dan dikembalikan. Biasanya dalam beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, santri atau orang-orang yang menderita narkoba ini sudah bisa hidup normal gitu. Saya lihat ketika itu ada juga anak-anak pejabat tinggi yang terkena narkoba. Saya pernah menceritakan ini kepada kawan-kawan di DPR. Malah saat itu sudah ada rencana untuk berkunjung ke pesantren Haji Adang. Tapi qadarullah dia meninggal dunia gitu. Yang menarik buat kita adalah, kata Haji Adang, orang kena narkoba itu bisa sembuh. Tapi sembuhnya itu nanti belum tentu permanen. Supaya dia sembuh permanen, ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seorang penderita serta kesadaran bersama dari anggota keluarga. Yang pertama adalah dia harus mengganti lingkungannya. Milieunya harus diganti. Jadi kalau sebelum dia kena, teman-temannya siapa itu harus dikenali gitu. Setelah dia pulang dia tidak boleh lagi berhubungan sama teman-temannya itu. Dia harus carikan lingkungan baru gitu. Misalnya lingkungannya lingkungan masjid. Supaya kawan-kawannya itu tidak lagi mengajaknya ke dunia sebelumnya. Dan yang kedua, kontak atau komunikasinya harus segera diganti. Jadi kalau dia nanti bergaul katanya dah tobat, kawannya masih itu enggak jaminan katanya. Dia bisa sedikit saja ada masalah, dia bisa kembali ke dunia sebelumnya. Cerita ini kita ungkap karena kami saat itu juga pengen saat itu bagaimana nih, ini banyak, saya punya usul ketika itu tuh, banyak nih ustadz-ustadz ini secara kasat mata ini sudah apa ya, cerita agama itu sudah melenceng jauh gitu. Bank Bukopin Syariah harganya cuma 1 triliun. BRI Syariah segede gitu aja harganya cuma 1,5 triliun. Artinya apa? Jika seluruh satpam bersatu memakai Osing Pay, dia punya 7 pak perusahaan yang multi triliun. Enggak bercanda tuh. Saya udah jatuhin omongan sama Turki. Saya sudah jatuhin omongan sama Turki. Once Malaysia selesai, saya masuk. Indonesia masuk. Kita yang akan menjadi pemilik bandara-bandara di Turki. Iya, emang nggak ada tepuk tangannya begitu. Nggak ngerti kok. Ini Malah saat itu ada dia sambil canda-canda, kita ruat aja gitu. Mau diruat,
caranya direndam di laut, lalu diceramahi. Gitu. Termasuk yang mau diruat saat itu Yusuf Mansur. Cara gimana? Saya bilang, di rumahnya nggak bisa kita datang jaji. Nah, itu urusan saya. Gitu. Tapi belum terlaksana juga. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah statement Pak Kiai Haji Adang tadi itu kalau dihubungkan dengan orang-orang yang kena permasalahan. Katakanlah Yusuf Mansur. Gitu. Yusuf Mansur itu bisa sembuh nggak? Gitu. Dia bisa sembuh kalau dia mulai belajar agama dengan benar. Tapi kalau kayak sekarang dia merasa sudah pintar, tapi ujung-ujung agamanya pasti cari duit, sedekah gitu-gitu aja. Maka dikarang cerita-cerita palsu, cerita-cerita bohong. Misalnya dia sedang berhalu-halu gitu, itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh dia. Yang kedua, kalau Yusuf Mansur itu ada orang mengatakan dia sudah sembuh, kita tentu minta bukti. Salah satu buktinya itu diakui nggak bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau dia nggak pernah ngaku kesalahan, nggak bisa sembuh. Dia malah akan menambah penyakitnya. Nah, sekarang kalau dia mengakui pernah melakukan kesalahan, itu dicabut itu gugatan-gugatan balik di pengadilan gitu. Dipanggil orang seperti ceritanya sebelumnya, ente datang ke aneh aja gitu. Dia duduk berunding, udah duit ente berapa lo kemakan sama aneh, kira gitu kan. Udahlah kita selesaikan gitu. Kalau itu yang dia lakukan, dia bisa sembuh. Dikembalikan duit-duit orang gitu. Tapi sekarang bukan dia kembalikan. Dia malah bertarung, membiayai di pengadilan, supaya dia bisa menang dan tidak ada kembalian duit. Nah, itu tidak bisa sembuh. Itu penyakit makin berat itu. Makin berat. Jadi orang yang bisa sembuh itu, dia mengakui bahwa sebelumnya pernah berbuat salah, kemudian dia keluar dari dunia itu, dan mengembalikan duit korban. Jadi kalau duit korban nggak bisa dia kembalikan, nggak mau dia kembalikan, oh nggak bisa. Keterkaitannya dengan masa lalu tidak terputus. Maka bisa kita katakan perjalanan Yusuf Mansur yang sekarang ini adalah kesinambungan dari langkah yang telah dia buat pada masa lalu. Maka kalau pada masa lalu nampak sedikit kasat mata atau lebih kasar, dia mungkin itu akan dijadikan nanti bahan kajian. Loh, ini dulu kok banyak orang mengkritik saya. Paling gitu dia bilang. Wah, kesalahan kita terlalu publikasi. Misalnya gitu kan. Apapun kita sebar. Sekarang dia nggak mau nyebar lagi. Dia diam gitu. Tapi diamnya berhenti nggak? Saya yakin tidak. Dia akan mencari lokasi baru yang bisa dijadikannya sebagai sarana atau tempat untuk meraup uang. Gitu. Dulu bahasanya kan sedekah. Nah, mungkin dia ganti nanti nggak sedekah gitu. Apalah namanya. Kalau investasi berjamaah orang juga sudah tahu, nggak mungkin ini. Modal haji orang juga sudah tahu, nggak ada cerita kosong ini. Umrah merdeka orang juga sudah tahu, ini omong kosong ini. Tabung tanah orang udah curiga nih, paling ente buat ente tanahnya gitu. Tapi dia diam-diam sekarang tuh. Karena itu kita perlukan nanti hubungan yang baik dengan netizen kita. Apa yang dia lakukan? Salah satu kasat mata yang dia lakukan oleh Yusuf Mansur sekarang, dia mencoba peruntungannya dengan masuk melalui caleg. Dia ingin jadi anggota DPR. Jadi cerita-cerita palsu itu udah dia bilang udah nggak mempan ini. Masyarakat udah tahu dibohongin gitu. Dia masuk cerita lain gitu. Tapi tobat nggak dia? Nggak. Dia nggak tobat. Dan dia nggak lari dari garis dia karena tujuan dia mendapatkan uang. Gitu. Jadi karena itu, kembali cerita hubungan dengan Haji Adang tadi itu, orang harus keluar dari lingkungannya. Seorang narkoba, penderita narkoba berat, itu harus keluar dari lingkungannya, mungkin dia bisa sembuh permanen. Walaupun itu dia harus berjuang keras untuk melawan tantangan yang ada di dalam dirinya.
Nah Yusuf Mansur, kalau dia mau sembuh, dia harus keluar dari cerita manipulasi sedekahnya, kemudian cerita omong kosongnya, dan dia harus membuat lingkungan baru. Meskipun dengan cara itu dia harus berjuang juga untuk melawan godaan hawa nafsunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.